Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-40 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam rangkaian pembahasan kitabun nikah. Pada bab berikutnya berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, babul uyub allati yufsakhu biha nikah. Kata beliau rahimahullah, bab aib-aib yang dengannya nikah menjadi dipasakh. Ya, jadi bab aib-aib yang mempasakh atau membatalkan pernikahan. Di dalam bab ini ada 5 pembahasan. Yang pertama penyebutan beberapa aib yang membolehkan adanya pasakh. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, mata wajada ahaduz zawjaini al-akhar mamlukan. Kapan salah seorang dari suami istri mendapatkan pasangannya sebagai seorang mamluk, seorang budak. Ya. Dan dia tidak tahu bahwa pasangannya ini adalah budak. Dia tidak tahu. Kalau terjadi seperti itu, dia boleh mempasakh nikahnya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada Barirah tatkala beliau dibebaskan dan suaminya budak, diberi pilihan. Apakah dia ingin mempasakh nikahnya atau tetap bersama suaminya? Baik. Au majnunan, atau dia dapatkan pasangannya ada ketidakwarasan. Au abras, atau dia dapatkan pasangannya ada abras, penyakit sopak, penyakit kulit ya. Au majduman, dia dapatkan saudaranya, dia dapatkan pasangannya ada penyakit kusta. Ya. Aw wajadaha ar-rajulu ratqa, atau si suami itu tadi aib-aib bersyirikat ya antara suami dan istri. Ya. Bersyirikat antara laki-laki dan perempuan. Mungkin aib itu ada pada perempuan dan mungkin ada pada laki-laki. Kemudian Ibnu Qudamah sebutkan di sini bentuk aib hanya ada pada perempuan. Aw wajadaha ar-rajulu ratqa, atau seorang lelaki menemukan si perempuan ini dalam keadaan ratqa. Ya. Ratak itu artinya perempuan ini tertutup kemaluannya. Tidak bisa terbuka. Dan dimaklumi kalau aib ini ada, tentunya ini menghilangkan maslahat dari nikah. Aw wajadathu majbuban, atau sebaliknya ada aib pada yang pada laki-laki khusus diketemukan oleh siapa? Perempuan. Seperti kalau si istri menemukan suami majbuban. Ya, majbub ini terputus dakarnya. Nah, kata beliau falahu faskhun nikah. Jadi kalau aib ini ada, maka dia boleh untuk mempasakh nikahnya. Boleh untuk mempasakh nikahnya. Baik. Jadi sini Ibnu Qudamah menjelaskannya, apabila ada aib, maka itu adalah hal yang membolehkan nikah dipasakh. Iya. Ibnu Qudamah terangkan bahwa aib itu terbagi 3. Ada aib yang bersyirikat padanya laki-laki dan perempuan.
Maksudnya mungkin aib itu dimiliki oleh laki-laki dan mungkin juga aib itu dimiliki oleh siapa? Perempuan. Yang kedua ada aib dia memang khusus untuk laki-laki. Ada aib khusus pada perempuan. Ya, ini 3 jenis aib yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Hanya saja Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau tidak merinci batasan aib itu yang dikatakan aib bagaimana sebagai kaidah umum, ketentuan umumnya. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan ya ketentuan umum dalam masalah aib. Kata beliau, kullu aib yunassiru az-zawjul akhar minhu wa la yahsulu bihi an-nikah min ar-rahmah wal mawaddah yujibul khiyar. Kata beliau, setiap aib yang membuat salah seorang dari suami istri lari dari pasangannya, atau dia menjadi tidak suka kepada pasangannya, atau tidak bisa dekat kepada pasangannya, atau aib yang dengannya tidak tercipta rahmat dan mawaddah di dalam pernikahan, maka aib yang seperti ini membolehkan adanya khiyar. Ya, boleh dia minta untuk dipasakh. Ini ukuran yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan demikian pula apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik. Jadi ini ketentuan kapan suatu aib dianggap sebagai apa? Sebagai aib. Iya. Jadi kalau aib-aib ini ada, boleh untuk ada fasakh. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, illam yakum alima bidzalika qabla aqd. Itu aibnya boleh difasakh kalau dia belum tahu. Iya. Ada aib tersebut sebelum akad. Ya, jadi kalau aibnya dia tidak tahu ya sebelum akad. Adapun kalau dia tahu sebelum akad ada aib-aib itu, maka di sini tidak ada lagi hak dia untuk mempasakh. Iya. Karena akad nikah terjadi di atas dasar keridhaan. Suami dan istri ridha dengan adanya aib. Maka tidak ada hak apa? Fasakhnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala setelah menyebutkan beberapa aib yang membolehkan adanya fasakh, ya. Kemudian beliau tegaskan kebolehan fasakh bagi suami yang baru mengetahui aib setelah akad. Lalu Ibnu Qudamah jelaskan bahwa fasakh adalah berdasarkan hukum seorang hakim. Ya. Kata beliau, wala yajuzu al-fasakhu illa bi hukmi hakim. Tidak boleh ada fasakh kecuali dengan apa? Hukum seorang hakim. Ya. Jadi kalau misalnya ada aib, maka diangkat kepada hakim. Dan si hakim yang memfasakh, yang memisahkan, membatalkan akad nikahnya. Ya. Baik. Ini insyaallah taala akan datang nanti di pembahasan talak, khulu dan selainnya. Yang akan menunjukkan ketentuan ini. Iya. Kemudian bagaimana bila aib terjadi pada suami? Sini Ibnu Qudamah khusus membahas aib berkaitan dengan aib innin. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa in idda'atil mar'atu, apabila si perempuan mengatakan bahwa anna zawjaha inninun, bahwa suaminya innin, la yasilu ilaiha, suaminya tidak pernah menghubunginya, tidak pernah berhubungan dengannya. Ya. Baik. Ini innin ya. Ya. Nah innin ini artinya si suami tidak bisa menggauli istrinya. Ini penyakit ya. Ya, karena zakarnya lemah, tidak bisa berdiri, maka dia tidak bisa
menggauli istrinya. Ini maaf ya, saya ada terangkan sedikit ya supaya antum jangan salah paham. Ya. Nanti saya pakai bahasa kinaya, nggak ada yang mengerti. Ya, baik. Jadi ini penyakit imnin. Ya. Si suami ini tidak bisa menggauli siapa? Istrinya. Baik. Jadi si istri berkata, suamiku imnin, dia tidak pernah menyentuhku. Fa'taraf. Lalu suami mengaku, annahu lam yusibha, bahwa dia belum pernah menyentuh istrinya. Ya, kalau suami yang mengaku seperti itu, apa ketentuannya? Kata Ibnu Qudamah, ujjila sanatan mundu tarafu'ihi. Maka dia diberikan waktu 1 tahun dari awal kali dia melapor. Maksudnya ketika masalah ini diangkat ke mahkamah. Ailam yusibha, kalau di masa 1 tahun ini dia tetap tidak menyentuh istrinya, khuyyirat fil maqami ma'ahu aw firaqihi, maka dia diberikan pilihan antara tetap, istri diberi pilihan antara tetap bersama suami atau berpisah. Ain ikhtarat firaqahu farraqa al-hakimu bainahuma. Kalau ternyata si perempuan memilih berpisah, maka yang memisahkannya adalah siapa? Adalah hakim. Iya. Baik. Kenapa diberi waktu 1 tahun? Ya, karena telah syah dari Umar dan Ibnu Mas'ud, mereka berdua memberi waktu berapa? 1 tahun. Ya. Jadi diberi waktu 1 tahun. Kalau dia melakukan hubungan suami istri, maka ia pun tidak dikatakan apa? Dia dikatakan imnin. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak menyentuhnya dalam setahun, maka si istri diberi pilihan. Boleh dia ridha dengan aib suaminya, dia tetap bersama suaminya. Dan kalau dia ingin berpisah, dia boleh berpisah. Tapi dia dipisahkan oleh siapa? Oleh hakim. Ya. Berkaitan dengan ketentuan setahun, sebagian ulama ada yang berpendapat, ya tidak mesti ya 1 tahun. Tapi yang penting adalah diyakini bahwa ininnya itu ada. Diyakini ininnya ada atau diyakini tidak adanya. Jadi kalau misalnya setelah diangkat ke mahkamah, ya, bahwa suaminya inin, kemudian setelah itu ternyata ya baru saja diangkat ke mahkamah dan ternyata suaminya besoknya dia sudah berhubungan dengan istrinya, maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut sudah apa? Sudah batal. Ya, atau kalau misalnya 6 bulan setelah itu dia lakukan, maka itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak inin. Baik, jelas ya? Jadi batasan 6 bulan, batasan 1 tahun tidak mesti, apalagi di masa sekarang ini. Ya, yang bisa diperiksa dari kedokteran, ya bisa dipastikan. Jelas ya? Jadi kalau misalnya bisa dipastikan dan meyakinkan dia ini, maka walaupun tidak sampai setahun. Ya. Dan ini pendapat telah dihikayatkan dari sebagian sahabat, mereka tidak memberi waktu sampai setahun begitu. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, illa an takuna qad alimat innatahu qabla nikahiha. Kecuali si perempuan ini sudah mengetahui penyakit suaminya ini sebelum dinikahi. Kalau si istri sudah tahu dia ada suami penyakit itu, misalnya suami berkata saya ada penyakit begini, dan si istri ridha, ini artinya dia sudah apa? Menerima aib tersebut. Atau qalat raditu bihi inninan fi waqtin. Atau dalam sebuah waktu, ya apakah waktunya sebelum akad atau setelah akad, dia berkata saya sudah ridha. Ya, suamiku inin, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya? Demikian pula wa in alimat ba'dal aqd wa sakatat anil mutalabah. Demikian pula setelah akad ternyata dia tahu suaminya
inin, tapi si perempuan diam, dia tidak meminta untuk pisah. Ya. Baik, ini masalah lain ya. Jadi kembali ke yang pertama, saya simpulkan dulu bahwa si perempuan ini kalau dia belum tahu suaminya inin, kemudian ternyata dia inin, perempuan mengaku bahwa suaminya ini inin, maka suami diberi batasan waktu dia membuktikan bahwa dirinya apa? Tidak inin. Kalau ternyata dia terbukti inin, maka si istri boleh minta apa? Boleh minta fasakh. Kalau dia rida, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia minta fasakh, difasakh. Ya. Ibnu Qudamah terangkan bahwa kalau si perempuan sudah tahu penyakit suami sebelum akad nikah, maka di sini dia apa? Dia tetap bersama suaminya. Nah, demikian pula kalau dia rida pada waktu itu, atau dia sudah tahu setelah akad tapi dia diam. Ya. Dia diam, sepanjang dia diam, maka dia tetap bersama suaminya. Tapi yang menjadi masalah apakah hak dia untuk minta fasakh gugur karena hal itu atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, lam yasqut haqquha. Hak fasakhnya tidak gugur. Jelas ya? Tidak gugur. Ya, jadi kalau si istri setelah itu dia bilang rida pada suatu waktu, setelah itu dia jalan setahun 2 tahun, ya, kemudian dia minta supaya pisah, maka ini tidak ada masalah. Jelas ya, sebab haknya tidak gugur. Wa in qala, ya. Wa in qala, apabila si suami ya berkata pada alimat innati wa radiyat bi ba'da ilmiha fa ankarathu fal qaulu qaluha. Andai kata si suami berkata, ya, istriku sudah tahu bahwa saya ada penyakit ini. Ya, dan dia telah rida dengan penyakit tersebut. Tapi si istri mengingkari bahwa itu tidak benar. Ya. Maka siapa yang diterima ucapannya? Ucapan suami atau istri? Yang diterima adalah ucapan si istri. Ya. Ucapan si istri, tapi harus disertai dengan sumpah ya. Nah, karena asalnya pembahasan siapa yang rida itu terkait dengan diri si istri. Jadi kalau si istri berkata dia tidak rida, maka dia diterima ucapannya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in asabaha marratan lam yakun inninan. Kalau dia sudah menjima istrinya walaupun sekali, maka itu apa? Menunjukkan bahwa suami bukan innin. Ya, kalau dia sudah jima istrinya walaupun sekali, dia bukan innin. Nah, kemudian, ya. Jadi kalau si suami sudah melakukan jima sekali, maka ini terbukti ya bahwa dia bukan apa? Innin. Tapi kalau dia sudah misalnya melakukan hubungan sekali, setelah itu dia tidak mampu, ya, tidak pernah lagi terjadi setelah itu. Nah, apakah si istri boleh minta fasakh? Jawabannya boleh ya. Ini akan datang nanti di pembahasan masalah hidup dalam rumah tangga. Iya. Karena jima itu adalah hak dari hak-hak siapa? Istri. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu tidak suaminya tidak menggaulinya, maka si istri boleh meminta fasakh. Kemudian kata beliau, wa ini ta'adani fa'ankarathu. Ya, bagaimana kalau misalnya si suami mengaku, ya, bukan mengaku telah menjima istrinya. Ya, dia mengaku sudah menjima istri. Fa'ankarathu, tapi si istri mengingkari. Ya. Kata Ibnu Qudamah, fa in kanat adra, kalau dia ternyata perawan, kalau dia masih perawan, ya. Uriyatin nisa, maka diperlihatkan kepada perempuan as-siqat, perempuan yang terpercaya. Wa ruji'a ila qaulihinna, dan ucapan mereka yang dipegang. Jadi kalau si perempuan berkata suaminya belum pernah, apa si suami berkata saya sudah jima dia, si istri berkata belum, ya, maka dilihat si istri ini. Kalau dia memang masih perawan, belum pernah nikah sebelumnya, ya, dia perlihatkan kepada perempuan yang terpercaya bahwa dia masih perawan.
Dan perempuan yang terpercaya yang memeriksanya, itu yang diterima ucapannya. Kalau mereka katakan masih perawan, ya masih apa? Masih perawan. Tapi kalau dia katakan tidak, kalau misalnya bukan perawan lagi, maka yang diterima ucapan mereka. Ya hanya saja ini di masa sekarang harus lebih hati-hati lagi. Ya, di masa sekarang ini harus lebih apa? Lebih hati-hati lagi. Karena ada namanya sekarang operasi keperawanan. Ya. Walaupun sudah tidak perawan, tapi dengan operasi tersebut bisa jadi perawan lagi. Ya. Bisa jadi perawan lagi. Nah, katanya mereka jahit di dalamnya jahitan. Ya, sehingga kalau terjadi hubungan akan keluar darah seakan-akan seperti apa? Sama seperti dia perawan, tidak pernah disentuh sebelumnya. Jadi kalau memang ada yang mengaku dirinya perawan misalnya, maka ini selain dari dia diperiksa oleh para perempuan yang terpercaya, dia juga harus diperiksa oleh dokter perempuan yang ahli dalam hal ini untuk meyakinkan. Baik, wa in kanat thayyiban, kalau si istri dia bukan lagi perawan, ya, dia sudah pernah nikah sebelumnya, maka fal qauluhu biyaminihi, maka yang dipegang ucapannya adalah ucapan suami, tapi disertai dengan sumpah. Jadi kalau suami bersumpah dia sudah menggaulinya, maka itu sudah cukup. Baik, selesai sudah ya bab ini. Adzan dulu.